Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fisika kelas 12 semester 2, di mana di sini suasana baru. Bapak ucapkan selamat tahun baru dan semangat baru ya tentunya. Nah, di sini Bapak akan meringkas efektif mungkin untuk materi yang akan kita pelajari. Di kelas 12 kita akan membahas tentang relativitas. Nah, relativitas khusus yang pertama kecepatan relativistik. Yang ini kecepatan relativistik itu disimbolkan dengan VR, dengan VAB misalnya VAC dan VCB. Berarti di situ kita lihat AB A-nya di sini, B A B. Lihat ya. Di sini CC, jadi beda. Jadi A B, seandainya P B P12 berarti P12 P1 3 P3 2 1 2 1 2 di ujung-ujung, di pinggir-pinggirnya ya, untuk meletakkannya supaya nanti gampang materinya. Itu teknik kecepatan relativistik supaya gampang dipahami. Yang kedua, kecepatan transformasi Lorentz, VAB mirip ya. Ini VAB sama dengan VAC tambah PCB sama dengan ini. Cuman untuk transformasi Lorentz ditambahkan 1 tambah VAC kali PCB per C kuadrat. VAB adalah kecepatan A menurut B, itu ya. Kemudian materi selanjutnya nanti ini kan tentang fisika modern, di mana yang dibahas adalah perubahan akibat adanya kecepatan tinggi. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan massa, waktu, dan sebagainya. Itu bermula dari postulat Einstein. Kalau kita lihat di buku, nih, postulat Einstein yang pertama, hukum-hukum fisika adalah sama dalam setiap kerangka acuan inersia. Jadi hukum fisika itu kalau dilihat oleh kita sebagai pengamat akan sama dengan dilihat oleh orang lain sebagai pengamat juga. Misalnya fisiknya warnanya merah. Kalau kita lihat merah, maka orang lain juga akan melihatnya warna merah. Itu maksudnya ini. Sederhana sebenarnya hukumnya. Hukum fisika juga begitu. Kalau dipanaskan besi maka akan naik suhunya. Ya, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Nah, makanya bisa dibilang hukum fisika adalah sama dalam tiap-tiap kerangka acuan. Kerangka acuan itu boleh siapa saja yang melihatnya akan sama. Itulah postulat pertama Einstein. Postulat kedua Einstein adalah laju cahaya dalam ruang hampa adalah sama dalam semua kerangka acuan inersia dan tidak bergantung pada gerak sumber itu. Ini maksudnya cahaya itu adalah partikel atau sesuatu yang mutlak. Kecepatan paling tinggi, tidak ada yang melampauinya. Kalau kita mendatangi peluru, maka kecepatannya akan terasa lebih cepat. Kalau kita menjauhi peluru, lari dari tembakan peluru, maka akan terasa lebih sedikit lambat. Akan berbeda lah rasanya begitu ya. Tapi untuk cahaya, kita mendatangi cahaya atau kita meninggalkan atau berlari menghindari cahaya, kecepatannya sama saja. Nah, itulah maksudnya ini. Jadi laju cahaya dalam ruang hampa adalah sama. Mau kita dekati cahaya itu atau kita hindari cahaya itu, kecepatan cahaya yang akan kita lihat akan sama. Dalam bahasa sederhananya disebut dengan kecepatan mutlak. Itulah kecepatan cahaya. Nah, akibat inilah yang membuat pergeseran semua tadi. Di mana penggunaannya dapat kita lihat di sini. Penggunaan transformasi Lorentz akibat postulat Einstein tadi. Yang pertama, dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu artinya perubahan waktu, molornya waktu akibat dibawa bergerak. Jadi kalau ada postulat kembar misalnya, si A berangkat dengan atau diculik alien, dibawa ke angkasa gitu. 10 tahun kemudian kembali ke bumi, diulangi ya, ada 2 orang kembar, si A dan si B.
Si A diculik alien, dibawa ke berkeliling galaksi kita misalnya. 10 tahun kemudian si A dikembalikan ke bumi. Maka dia bertemu dengan saudara kembarnya yang umurnya sama. Tapi setelah kembali ke bumi, si A akan melihat si B, saudara kembarnya tadi, akan lebih tua dari dia. Si A tadi yang bergerak dengan kecepatan tinggi merasakan waktu itu lambat. Jadi kalau umurnya waktu diculik tadi berkisar sama-sama 20 tahun, 10 tahun kemudian si A kembali umurnya 30 tahun. Tapi menurut si A, si B tadi sudah berumur berkisar 34 tahun, lebih tua dari dia. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan paradoks kembar. Itu terjadi di rumus ini. T sama dengan T0 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. T adalah waktu yang relatif atau waktu yang bergerak. T0 adalah waktu yang diam atau jam yang diam. Ini waktunya adalah jamnya ya. Jadi orangnya pergi berarti bergerak jamnya. Orangnya diam berarti jamnya diam di bumi. V adalah kecepatan benda atau kecepatan jamnya atau kecepatan orangnya. C adalah kecepatan cahaya. Begitu juga dengan massa. Massa akan bergeser atau berubah jika dibawa atau bergerak dengan kecepatan tinggi. Misalnya, bayangkan sederhananya, 1 kilo atau 1 kilo mangga ketika ditimbang, ketika di bandara misal ya, ditimbang 1 kilo mangga. Kemudian mangga dan timbangannya itu dinaikkan ke pesawat, dibawa terbang dengan kecepatan tinggi, maka masanya akan berbeda. Dia akan lebih seolah-olah lebih berat ketimbang massa ketika di bandara ditimbang tadi. Nah, pergeseran massa itu disebut dengan massa relativistik yang rumusnya nih M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Kemudian begitu juga dengan panjang. Kalau panjang ini sebenarnya agak mudah diamati ya. Ketika pesawat landing atau berhenti di landasan, panjang dari muka ke belakang, dari depan ke belakangnya itu kira-kira sekian gitu. Tapi bayangkan kalau dia bergerak dengan kecepatan tinggi di depan mata kita, cung lewat gitu ya. Maka panjangnya akan menyusut, seolah-olah dia mendek gitu. Jadi kalau burung nampak terbang depan mata kita dengan kecepatan tinggi, dia akan nampak kecil. Tapi kalau dia diam, ternyata dia besar. Nah, itulah yang disebut dengan pergeseran panjang atau kontraksi panjang ya. Persamaannya ini. Nah, di sini Bapak kasih clue-nya supaya gampang mengingatnya. Sebenarnya 3 rumus ini pada dasarnya sama. Sama-sama punya akar. Sama-sama punya akar. Sama-sama punya akar. Akan tetapi tempatnya berbeda. Kalau T, M, akarnya itu di bawah. Tapi kalau L, dia dikali di atas. Oke? Jadi menghafalnya lebih mudah. Dimana kita dalam mengerjakan soal fisika ya hafalan harus kuat juga. Kalau lupa rumusnya selesai tidak bisa dijawab itu soal kan. Jadi kita harus mensiasati bagaimana supaya mudah menghafalnya. Kemudian ini momentum relativistik, persamaannya mirip dengan M juga, mirip dengan T juga, akarnya di bawah. Rumus dasarnya kan P sama dengan M kali V, momentum massa kali kecepatan. Oke, ini nanti diingat lagi nanti ya. Kemudian untuk energi relatif, energi E sama dengan mc kuadrat adalah rumusan yang diberikan oleh Einstein. Dimana setelah terjadi perubahan tadi, Pak ilmuwan pada saat itu bingung ya merumuskan energi gimana jadinya. Pasti berubah karena kalau dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Maka dirumuskanlah E sama dengan mc kuadrat. Itulah yang fenomenal. Dan sering kita lihat di kaos-kaos orang kalau ada gambar Einstein adalah E sama dengan mc kuadrat. Nah, itulah dia rumus yang ini. E adalah energi total atau energi relativistik. M-nya massa, C-nya kecepatan cahaya. Kalau dikaitkan dengan energi diam, energi kinetik, maka rumusannya E sama dengan E0 tambah EK. Gabungan energi diam dan energi kinetik menjadi energi total. Kalau diuraikan ini,
maka Eka E dikurang E0, kan gitu. E dikurang E0, Eka E dikurang E0. Ini Bapak turunkan langsung jadi ini. Kalau dikaitkan dengan momentum, maka persamaan yang mungkin adalah E kuadrat sama dengan E0 kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat. Nah, inilah materi yang perlu kita kuasai di pertengahan bab yang pertama di semester genap ini ya. Jadi nanti dipelajari lagi. Nah, kalau kita lihat contohnya langsung ya. Di sini Bapak siapkan bukunya yang berkaitan dengan contohnya. Yang pertama kita lihat dulu dilatasi waktu. Nih ada soal ya, supaya nanti di rumah dilatih. Antariksawan atau seorang yang bekerja di antariksa, dalam pesawat antariksa melakukan perjalanan menjauhi bumi seperti terlihat pada gambar. Nah, nih mau naik pesawat dia, tapi bukan itu pesawatnya ya. Oke. Karena kalau pesawat yang ini tidak bisa menjelajahi sampai keluar angkasa, dia menggunakan aerodinamis. Jika antariksawan tersebut melakukan percobaan selama 1 jam, berapa lama percobaan mereka melakukan menurut pengamat di bumi? Nah, kan yang bergerak kan si angkasawannya. Artinya yang melihat jam adalah yang 1 jam ini menurut si ini angkasawannya. Kalau menurut dia 1 jam, menurut orang yang di bumi udah berapa lama dia pergi? Kalau kecepatannya A, misalnya kalau 0,1 C, tapi kalau 0,1 C masih sedikit ya, kita yang ini kita ambil yang ini 0,1, ini soal A 0,1 C, masukkan ke persamaan tadi T sama dengan T0, 1 dikurang P kuadrat nih 1 dikurang 0,1 V nya yang ini soal untuk A, masukkan 0,1 C, kuadratkan C kuadrat dengan C kuadrat, mati, maka hasilnya berapa gitu ya. Nah nih hasilnya. Oke, ini sengaja Bapak kasih begini supaya dicoba di rumah. Oke, gitu penggunaannya. Kemudian kita itu rumusnya tadi ini ya, menggunakan T. Kalau Oke. Oh, di sini ada satu, biar tadi udah Bapak jelaskan tentang paradoks kembar ya. Ini soalnya. Nih. 2 orang anak kembar A dan B berusia 20 tahun, satu sama lain. Suatu hari A pergi dengan pesawat antariksa ke ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 C. Menurut A, ia sudah pergi selama 12 tahun. Soal A. Nih. Saat A kembali ke bumi, berapa selisih umur A dengan saudara kembarnya B? Siapa yang lebih tua? Nah, ini pembahasannya. T0 12 tahun. Kenapa? Karena dia sudah berangkat 12 tahun menurut si A. Kan yang melihat jamnya si A. Maka waktu nolnya adalah punya si A. Jadi T0-nya adalah 12 tahun. Menurut saudara kembarnya A pergi selama T tahun, karena ini jadi waktu relatif. T sama dengan rumusnya tadi T0 per 1 dikurang P kuadrat C kuadrat, 12 masukkan 0,6 kuadrat 0,36, 1 dikurang 0,36 adalah 0,64, baru akarnya 0,8. 12 dibagi 0,8 15 tahun. Jadi usia si A kan dia awalnya pergi 20, selama jalan 12, 32 tahun. Usia si B, usia awalnya 20, lamanya dia tinggal, jadi menurutnya udah 15 tahun, 35. Nah, selisih fungsi adalah 3 tahun. B lebih tua daripada A. Nah, itu ya. Nah, penjelasan Bapak untuk hari ini cukup sekian dulu, karena kita buat videonya nggak usah lama-lama. Nanti kalian buat dulu catatan ini dengan rapi, dibahas terus rangkuman contoh tadi. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat videonya bagi kita semua.
selamat Bapak mencatat kembali. Mencatat itu merupakan bagian daripada menghafal ya. Jangan malas mencatat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.